Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, di jurnal harian kita belajar bahasa Jepang dari nol. Nah, kita masuk di hari ke-8 ya, hari 8. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, hari ini kita akan belajar yang namanya huruf vokal ganda atau chowong, terus penggunaan huruf N sama konsonan rangkap atau sekuang. Nah, bingung kan istilahnya apa? Ya, ini kita jelasin satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama kita ada penggunaan huruf vokal ganda atau vokal rangkap atau cowong. Nah, itu kalau Nihongo-nya mungkin cowong, tapi ya kita sebutnya di huruf vokal rangkap aja ya. Vokal itu ada A, I, U, E, O lah. Ini fungsinya sebagai memanjangkan bunyi dari huruf vokalnya. Nah, cara penulisannya itu tidak ditulis huruf vokal dua kali seperti bahasa Indonesia ya, tapi mengikuti pola khusus. Nah, di sini contoh bunyi panjangnya itu ada okasang. Nah, okasang di sini itu artinya ibu. Nah, di situ ada O, ada K, sama ada A sama sang. Nah, contoh lagi ada onisang. Onisang. O ni I sa n. Onisang. Ada lagi suci. Suci itu angka. Ada su, u sama ji. Nah, ada lagi e. Nah, catatan khusus di huruf e double itu seringnya jarang ditemuin ya, tapi paling cuma ekspresi nah itu ekspresi kayak kagum atau ya kayak kaget atau apa gitu. Nah, seringnya di sini e nya itu diikuti dengan huruf i. Nah, contohnya di sini ada sensei. Sensei itu ya guru ya, panggilan guru atau panggilan untuk orang yang lebih tahu. Kalau di Jepang sensei itu sering dipakainya buat manggil dokter sama guru pengajar juga. Terus ada O double. Nah, O double itu contohnya ada oki, OOKI. Nah, terus ada sering juga catatan lagi untuk yang O sama E itu ada E sama I, kalau O itu O sama U. Nah, contohnya nanti ya, contohnya kalau yang di sini contohnya baru ada toi artinya jauh. Di video-video kemarin saya udah sepil ya yang toi waktu kita di hari kedua. Nah, lanjut. Nah, ini mari kita praktekin bareng-bareng cara nulisnya seperti apa. Nah, sebelum saya tulis, coba kalian tulis dulu nih, nanti cocok apa enggak. Di sini ada obasang, ada huruf O, ada huruf B, ada huruf A, ada sa sama N. Nah, kita tulis O, terus B, terus A, terus sa, terus N. Sama nggak nih? Jadi ada huruf yang double di sini itu A. Nah, jadi bukan kok kita nulis A tambah A gitu, tapi B-nya kan ada sendiri, tinggal ditambahin A. Nah, itu kan memperpanjang bunyinya opasang. Kalau ini artinya nenek. Kalau A-nya dicoret satu itu artinya tante. Nah, oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada Niigata. Niigata itu daerah di Jepang ya. Nah, di sini ada huruf ni, ada i, ada k sama ta. Nah, tulis dulu huruf ni, terus i, terus k, terus ta. Niigata. Oke ya. Di sini yang double itu ada huruf vokal i. Nah, lanjut.
Paham ya sampai sini ya? Nah, lanjut contoh lagi yang doublenya U. Di sini ada kuko. Kuko itu bandara ya. Nah, di sini huruf Ku, kita tulis huruf Ku. Huruf U, kita tulis huruf U. Huruf Ko, huruf Ko. Nah, ini sama contoh yang vokal O ketemu U ya. Tambah U. Kuko. Bacanya bukan ku u ko u itu bukan, tapi kuko kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi di contoh yang vokal E ketemu I. Untuk huruf vokal E ketemu E itu contohnya agak susah. Yang sering kita jumpai itu pasti E ketemu I itu banyak banget. Contohnya di sini ada He, ada I, ada Wah. Nah, kita tulis He. Habis itu kita tulis I. Ini kok putus-putus. Habis itu tulis Wa. Hewa. Hewa itu damai, peace. Nah, hewa ya, damai. Oke. Masih ada nggak ya? Nah, masih ada. Ini contoh yang buat O double. Kita ada Ko, ada O sama Ri. Kori. Kori itu artinya es batu. Es batu ya. Nah, kita tulis huruf Ko dulu. Ko. Habis itu O. Habis itu tinggal huruf Ri. Kori. Kori itu es batu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, contoh dari penggunaan huruf vokal rangkap yang fungsinya untuk memperpanjang bunyi huruf vokal. Nah, biasanya ini hilang U aja, hilang A aja, itu artinya udah beda. Biasanya seperti itu. Jadi kiat sedikit itu hati-hati ya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Kita ada di huruf N. Penggunaan huruf N, nah itu kemarin-kemarin udah pernah saya sebut ya. Nah, N itu satu-satunya konsonan yang mandiri dalam hiragana. Posisi dan aturannya itu bisa muncul di tengah-tengah kata atau di akhir kata. Nah, N sendiri itu tidak bisa digunakan di awal kata, nggak ada ya. Jadi, nah, ketika huruf N ini diikuti huruf Na, itu dibacanya NG. Nah, di sini ada contoh yang paling bawah itu ada ongna. Bukan onna tapi ongna. Ongna itu semua. Ya gitu ya. Terus ada lagi contohnya senpai. N-nya di tengah. Terus ada lagi konbangwa. Konbangwa. Nah, ini wa-nya itu pakai huruf H ya, bukan pakai huruf wa. Kenapa? Ya, dari sananya mintanya seperti ini. Wa itu nanti kalau kita masuk di bab 1 aja itu nanti udah dijelasin partikel H, huruf H ini dibacanya wa. Tapi itu fungsinya buat partikel. Di sini konbanwa sama konnichiwa, wa-nya itu pakai huruf H. Kayak contoh di seperti ini. Itu ada senpai, hurufnya di tengah, contohnya senior, artinya ada konbanwa, hurufnya di tengah lagi, ada ongna, hurufnya di tengah lagi. Nah, di sini kita kasih contoh yang hurufnya di belakang. Lah, kalau di belakang itu juga seringnya itu dibaca huruf eng, ng, eng. Nah, ini bacanya kabang. Jadi tulis k ba sama n atau ng. Kita tulis huruf k terus ba terus n, kabang. Seperti itu ya.
bukan dibaca kaban tapi kabang. Kabang ya, kabang itu tas. Nah, ada contoh lagi di sini, banggo. Banggo, bukan bangau. Banggo itu nomor ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya terserah kalian mau dibaca N apa NG, tapi nanti lambat laun ketika kalian belajar kosakata yang banyak itu nanti bisa bedain sendiri mana yang dibaca N, mana yang dibaca NG. Nah, itu nanti juga pas huruf G nya itu nanti juga bisa dibaca NG juga. Contohnya di onegaishimasu. Nah, onegaishimasu itu ada juga yang ngomong onegaishimasu. Nah, kayak gitu. Nanti lambat laun pasti bisa. Di sini ada ba, ada n, ada go, ada o. Kita tadi udah belajar yang di vokal rangkap ya, ini ya. Jadi bisa mengikuti. Nah, ini ba, tulis huruf n, terus go, terus u. Nah, bangku itu artinya nomor. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham di replay aja videonya pelan-pelan ya. Oke, nah ini materi terakhir, kita masuk di konsonan rangkap atau sokuwong. Nah, sokuwong atau konsonan rangkap itu ditulisnya pakai huruf su, tapi su-nya kecil aja. Nah, huruf su atau sokuwong ini digunakan untuk menunjukkan konsonan double atau konsonan rangkap. Nah, aturan dari huruf konsonan rangkap itu apa aja? Contohnya di sini ada huruf K, S, T sama P. Nah, nanti di satu kata kita menemukan huruf K itu double, ada 2. Huruf T-nya juga ada 2, huruf S-nya juga ada 2, huruf P-nya juga ada 2. Selain ini enggak ada. Jadi konsonan rangkap itu hurufnya ini aja, K, S, T, P. Nah, menandakan penekanan atau jeda pendek dalam pengucapan. Contoh dari kata kosakatanya sendiri itu ada gakko. Nah, kan gakko double K ya, gakko. Nah, kalau gakko itu kita ada huruf G. Nah, kita dikasih su kecil. Su-nya kecil aja, terus ada ko sama u. Kayak kita pas belajar di huruf gabungan ya yuyo, itu juga kecil. Jadi yang penting besarnya nggak sama huruf yang di depan atau di belakangnya, kecil aja. Nah, gitu. Nah, terus ada zasi. Yasi itu majalah, su-nya kecil. Terus ada kite. Kite itu perangko. Kalau ngirim surat itu kan harus ada perangko ya kalau di Jepang. Terus ada ipai. Ipai itu penuh. Nah, ini ipai itu double P, kite itu double T, terus yasi itu ada double S. Nah, kita kasih contoh yang lain lagi. Nah, di sini ada kekong. Nah, kekong ini kan double K. Tadi kita nulis K, kita nulis su kecil, ko sama n. Nah, kita tulis huruf K dulu. K ya. Nah, su kecilnya itu di depan huruf pokoknya. Jadi su kecil dulu, baru huruf ko, baru huruf n. Kekong. Jadi bukan ko-nya di belakang, bukan ko-nya di depan, tapi ko-nya di belakang. Yang di depan dulu itu huruf su-nya. Kayak gitu ya. Contoh lagi. Nada niki.
Nah, huruf pokok itu kan ada ni sama ki. Nah, k sendiri kan nggak ada. Nah, itu diganti dengan huruf suk kecil. Jadinya kayak gini. Kita tulis huruf ni. Nah, k-nya ini kita ganti suk kecil terus ki. Kayak gini. Niki itu buku harian atau diary ya. Kalau kekong tadi menikah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tadi ada yang contoh K, sekarang contoh S. Ini ada isyo itu bersama. Nah, huruf I kan ada, huruf so juga ada. Nah, huruf S sendiri itu kan nggak ada, yang adanya kan N tadi. Nah, S nya ini kita ganti pakai su kecil, isyo. Nah, kita ada huruf I, terus su kecil, baru si, terus kita kasih yo nya kecil, isyo itu bersama. Kayak gini ya. Nah, contoh lagi ada kita yang tadi ya, perangko. Nah, kita huruf dasar ki kan ada, T juga ada. Nah, T sendiri kan nggak ada, jadi T nya ini kita ganti su kecil. Nah, kita tulis huruf ki dulu, ki terus su kecil, terus T, kita, perangko ya. Kalau nanti udah belajar bab atau pola kalimat, kita itu bisa diartikan potong. Kita lanjut ya, di sekarang double P, tadi double T. Nah, di sini ada huruf, ada kosakata sipai. Sipai itu sipai itu gagal. Nah, sipai itu gagal. Kita di sini ada huruf si sama pa sama i. Nah, p nya itu kan nggak ada, p sendiri kan nggak ada, adanya kan pa, pipu, pepo. Kan p nya ini kita ganti dengan su kecil, jadi si komen. Kita tulis si terus su kecil terus pa maru ya, terus i, sipai itu gagal. Nah, contoh lagi, ini masih double P, ada yapari. Yapari itu artinya seperti yang saya duga, atau kalian udah nebak sesuatu dan itu kejadian, kalian ngomong yapari ya. Kita ada ya, ada pa sama ri, p nya berdiri sendiri lagi. Nah, ini kita ganti su kecil. Kita ada ya terus su kecil terus pa terus ri, yapari nih. Gampang ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terus masih ada oto itu artinya suami, meskipun ada gosucing juga ya, oto. Nah, ini double T lagi ya. Biasanya yang double T itu nyarinya susah, baru kalau nanti kita masuk di perubahan kata kerja bentuk T, nah ini itu banyak banget yang keluar. Kita ada huruf O, ada huruf to. Nah, T nya ini kita ganti su kecil.
ada O, su kecil, terus to. Ya, seperti ini ya. Oto. Suami. Kita lanjut lagi. Nah, ada itoki. Itoki itu artinya sementara waktu. Sementara ya, sementara. Nah, kita ada huruf I. I ada, huruf to ada, huruf Ki. Nah, T-nya satu ini kita ganti su kecil seperti itu. Kita tulis huruf I ya. I, terus su kecil, terus to, terus Ki. Itoki, sementara. Di sini ya. Jadi T sama toki. Nah, T-nya T yang satu, atau P yang di depan, atau K yang di depan, atau S yang di depan, itu kita ganti dengan su kecil. Nah, udah selesai kita belajar di cara penggunaan huruf N, vokal rangkap, dan konsonan rangkap. Nah, seperti itu hiragana sectionnya selesai. Nah, mulai besok kita nanti belajar huruf katakana. Nah, di selingan huruf katakana nanti mungkin kita bisa belajar di salam sapaan, sama hitungan angka, hitungan jam, kalender, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipelajari dan semangat belajarnya ya. Saya Rian, dadah.